Cahaya redup merambat dari balik porthole kecil, menyapu dinding kayu jati kabin dalam sapuan emas tipis. Suara ombak menghempas lambung kapal terdengar samar, berulang, seolah tak peduli pada apa yang baru saja terjadi di balik dinding-dinding kayu itu. Rina membuka matanya perlahan. Kepalanya berdenyut, berat, seakan ada timah yang dituang ke dalam tengkoraknya. Ia beringsut duduk, dan dunia di sekelilingnya berputar sesaat sebelum kembali diam. Lalu matanya turun memandangi tubuhnya sendiri, dan napasnya tercekat. Ia tanpa pakaian. Spray putih yang kusut terserak di bawahnya, dan ranjang kecil kabin itu menjadi saksi bisu yang tak bisa ia mintai penjelasan. Jantungnya berdentum keras, cepat. Rina meluncur turun dari ranjang dengan gerakan panik. Kakinya membentur lantai kayu dan ia nyaris terjatuh. Pakaiannya, dress hitam sederhana selutut yang ia kenakan semalam, tergeletak di sudut kabin seperti barang yang dibuang begitu saja. Ia meraihnya dengan tangan gemetar, menariknya melewati kepala, jemarinya kaku dan tak menurut. Sembari merapikan dressnya yang kusut, Rina memaksa otaknya bekerja. Ia memejamkan mata erat-erat, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba merangkai serpihan ingatan yang berserakan seperti pecahan kaca di dalam kepalanya. Apa yang terjadi semalam? Dan ingatan itu datang, pecah satu persatu seperti gelembung di permukaan air keruh. Geladak atas kapal finisi itu gemerlap. Lampu-lampu hias berpijar kuning keemasan melilit tiang-tiang kayu besar, memantulkan cahayanya pada permukaan laut malam yang gelap, bagaikan cermin hitam tak berujung. Tawa dan dentingan gelas mengisi udara, bercampur aroma garam laut dan parfum mahal. Gala premier film itu dalam puncak kemeriahan. Para tamu berseliweran dalam pakaian terbaik mereka, bersulang dan bercengkerama di bawah langit berbintang. Rina berdiri agak terpisah dari keramaian, di tepian geladak dekat pagar kayu berukir. Ia memang tak pandai berbaur. Seorang pelayan dalam seragam putih dan rompi gelap menghampirinya. "Permisi mbak, ini untuk Anda." Rina menggeleng sopan. "Tidak, terima kasih. Saya belum ingin minum. Saya diminta aktornya memberikan ini pada Anda." Pelayan itu menganggukkan kepala ke seberang geladak. Di sana, bersandar pada pagar kayu kapal, dengan sikut bertumpu santai, seorang pria muda berdiri dalam balutan jas navy gelap dan kemeja putih yang kancingnya terbuka di bagian kerah. Wajahnya tampan, terlalu tampan untuk bisa dipercaya, dengan senyum miring yang terlatih sempurna untuk kamera dan layar lebar. Ia mengangkat gelasnya ke udara, mengisyaratkan bersulang dari kejauhan. Rina merasa tak enak hati. Pria itu sudah repot-repot menyuruh pelayan mengantarkan minuman untuknya. Dengan terpaksa, ia menerima gelas itu dan meneguknya dalam satu tarikan, berharap dengan menghabiskannya, ia bisa segera menyudahi tatapan-tatapan itu. Tatapan yang seharusnya ia sadari bukanlah kekaguman, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Namun setelah tegukan terakhir, dunia mulai bergoyang. Lantai kayu di bawah kakinya seolah bergelombang lebih dari yang seharusnya. Kepalanya melayang dan pandangannya mengabur. Lalu, sepasang tangan merengkuh pinggangnya. Rina ingat ia ingin menjauh. Ia ingat kakinya yang ingin mundur. Tapi tubuhnya tak menurut. Melemah seperti boneka yang talinya digunting satu persatu. Ia membiarkan pria itu membawanya menyusuri geladak, menuruni tangga, menuju sebuah pintu kayu di ujung lorong bawah kapal. Dan setelah pintu itu tertutup, Rina tak ingat apa-apa lagi. Ingatan itu buyar, ditelan kembali oleh denyut nyeri di kepala. Rina membuka mata dan ia kembali ke sini, di kabin sempit ini, di pagi yang seharusnya tak pernah ia alami. "Tidak!" Suaranya sendiri mengejutkannya.
Mata Rina terpaku pada ranjang yang baru saja ia tinggalkan. Sprei putih itu ternoda. Bercak merah gelap menodai permukaannya, dan bersamaan dengan itu, nyeri di bagian bawah tubuhnya menghantam kesadarannya seperti cambuk. Rina mundur hingga punggungnya membentur dinding kabin. Kedua tangannya mencengkeram sisi-sisi kepalanya, sementara napasnya memburu. Pendek, cepat, tak terkendali. Rasa kalut merambat dari ujung kaki hingga ubun-ubun, mencekik setiap pikiran jernih yang coba ia raih. Dering ponsel memecah kesunyian kabin. "Rin, kau di mana?" Suara Baim terdengar dari seberang, terengah-engah seperti habis berlari. Aku di kamar," jawab Rina. Suaranya pecah, bibirnya bergetar, dan ia nyaris tak mengenali suaranya sendiri. Kamar? Baim sudah menjelajah seluruh geladak atas sejak pesta mulai mereda, tapi tak menemukan Rina dimanapun. Kini ia berlari menyusuri lorong geladak bawah. Langkahnya bergema keras pada lantai kayu yang sempit. Di ujung lorong, sebuah pintu kabin. Baim meraih gagangnya dan mendorong terbuka. Pesta sudah mau usai dan kapal sebentar lagi merapat. "Kau kenapa di sini?" Baim berdiri di ambang pintu dengan blazer abu gelap yang berantakan. Kemeja biru mudanya sudah keluar dari celana. Dahinya berkerut bingung melihat Rina berdiri memunggungi ranjang. Wajahnya pucat pasi, mata merah dan basah. Maka Rina berteriak. Suaranya meledak, pecah dari tempat yang tak pernah ia biarkan siapapun menjangkau. "Aku diperkosa!" Kata-kata itu menggema di dinding kabin yang sempit. Baim terpaku. Kakinya seolah dipaku ke lantai. Matanya bergerak keranjang, dan ia melihat bercak darah di atas sprei putih itu. "Kau harus melapor," ujar Baim. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Karirku akan tamat." Rina menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Aku akan didiskualifikasi karena terjerat kasus." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang dipenuhi pukulan, tendangan, dan kelaparan, Rina menangis. Bukan tangis yang pelan dan terkendali. Tangis ini tumpah ruah, tanpa bentuk, tanpa kendali. Tangis seseorang yang selama 21 tahun membangun dinding es di sekelilingnya, hanya untuk mendapati seseorang menghancurkannya dalam satu malam. Baim mengulurkan tangannya, jemarinya menyentuh bahu Rina perlahan, dipenuhi rasa bersalah yang tak terbendung. "Jangan pernah menyentuhku!" Rina menyentak tangannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Begitu keras hingga Baim mundur selangkah dan membentur kusen pintu. "Kau penyebab semua ini. Harusnya aku tak ikut denganmu." Kata-kata itu menghantam Baim lebih keras dari tampar manapun. Karena ia tahu, dalam relung paling gelap hatinya, ia tahu Rina benar. Dialah yang mengajak Rina ke gala premier malam ini. Dialah yang membawanya naik ke kapal ini. Dan sebelum Baim bisa mengucapkan sepatah kata pun, Rina sudah berlari melewatinya, meninggalkan kabin. Pintu terbanting di belakangnya. Rina berlari menaiki tangga sempit dari geladak bawah. Kakinya berkali-kali tersandung anak tangga kayu, tapi ia tak peduli. Ia tak peduli pada apapun selain menjauh dari kabin itu, dari bercak darah itu, dari ingatan yang kini membakar setiap sudut kepalanya. Udara malam menyambutnya begitu ia mencapai geladak atas. Angin laut menyapu wajahnya yang basah oleh air mata, membawa aroma garam dan besi tua. Geladak yang beberapa jam lalu dipenuhi tawa dan musik, kini hampir sunyi. Gelas-gelas kosong masih berserakan di atas meja-meja berkain putih. Lampu hias yang tadi berpijar meriah, kini tampak menyedihkan, seperti sisa-sisa pesta yang tak ada yang mau membereskan. Lalu Rina melihatnya, dermaga. Kapal sudah merapat.
tali-tali tambat terentang kencang, dan lampu-lampu pelabuhan berderet di kejauhan seperti kunang-kunang yang membeku. Tanpa pikir panjang, Rina bergegas menuruni gangway kapal. Kakinya menyentuh beton dermaga dan ia berlari. Dres hitamnya berkibar tertiup angin laut di balik langkahnya yang putus asa. Ia tak menoleh ke belakang. Ia tak berhenti. Sebuah taksi menunggu di area parkir pelabuhan. Rina membuka pintu belakang dan merosot ke jok. "Antar saya ke alamat ini," ujarnya dengan suara yang nyaris habis, menyebutkan alamat rumahnya pada supir yang melirik bingung dari kaca spion. Taksi melaju meninggalkan pelabuhan. Dari jendela belakang, kapal finisi berdiri diam dalam kegelapan. Megah dan indah dari luar, menyimpan malam terburuk dalam hidup Rina di dalam perutnya. Taksi berhenti di depan sebuah rumah sederhana berlantai 1, dengan pagar besi rendah yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Lampu teras menyala redup di bawah atap, satu-satunya tanda kehidupan di jalanan sepi menjelang dini hari itu. Rina turun dari taksi. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah menuju pintu depan adalah langkah menuju pertarungan yang tak kalah menakutkannya dari apa yang baru saja ia tinggalkan. Ia sudah tahu apa yang menunggunya di balik pintu itu. Pintu terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Sugito berdiri di ambang pintu. Tubuhnya yang besar dan lampau masa jayanya sebagai atlet mengisi kusen pintu dengan bahu yang masih lebar meski mulai membungkuk. Polo shirt hijaunya yang sudah pudar dan celana coklat tua membungkus sosok yang tak pernah membawa rasa aman bagi Rina. Tak pernah sekalipun dalam hidupnya. "Bagaimana? Kau dapat sponsor?" Matanya menyipit, penuh kalkulasi. Itu bukan mata seorang ayah yang cemas pada putrinya yang pulang larut malam dari sebuah pesta. Itu mata seorang manajer yang sedang menghitung potensi pemasukan. "Tolong bayar taksinya dulu, Pak." Sugito mengernyit. Rina memang tak pernah dipegangi uang, tak sepeser pun. Ia melirik taksi yang masih menyala di pinggir jalan, lalu melangkah keluar dengan gerutuan dan membayar argo. Dalam benaknya sebuah pertanyaan muncul. Mengapa Bain tak mengantar? Tapi pikirannya segera kembali pada satu hal yang ia pedulikan. "Jadi kau dapat berapa sponsor?" Sugito menutup pintu di belakangnya, dan suaranya menebal, menuntut, tak sabar. Rina berdiri di ruang tamu sempit itu, menatap lantai keramik yang retak di beberapa tempat. Rin tak mendapat satu pun. Rin pulang cepat. Keheningan yang jatuh setelah kalimat itu lebih menakutkan dari teriakan manapun. Mata Sugito terbelalak, wajahnya memerah, dan urat di lehernya menegang seperti tali tambang yang siap putus. "Bagaimana kau bisa berpikir pulang lebih cepat?" Suaranya naik, menggerang. "Padahal kau jelas tahu, kita butuh sponsor untuk melunasi tagihan kartu kreditku." Tangannya menyambar rambut pendek Rina. Jemarinya yang kasar mencengkeram erat meski tak banyak yang bisa ia jambak dari potongan rambut pendek itu. Rina merintih. Tubuhnya tertunduk mengikuti tarikan yang memaksa. Sugito menyeretnya melewati ruang tamu sempit, menyusuri lorong pendek yang gelap, dan mendorong pintu kamar mandi yang terbuka. "Pah, sakit!" Rina memohon. "Kau harus terima akibat perbuatanmu." Bak mandi beton yang terisi penuh air berdiri di sudut kamar mandi yang dingin dan sempit. Sugito mendorong kepala Rina ke depan, membenamkan wajahnya ke dalam air. Rina gelagapan, gelembung udara membuncah dari mulut dan hidungnya ke permukaan. Sugito menarik kepalanya ke atas, membiarkannya meraup udara selama 2 detik. Hanya 2 detik. Lalu membenamkan lagi. Dan lagi. Dan lagi. Rina terbatuk hebat setiap kali wajahnya muncul ke permukaan. Air mengucur dari wajahnya,
dari rambutnya yang terplester di dahi, membasahi seluruh bagian depan dress hitamnya yang sudah kusut sejak semalam. Paru-parunya terbakar. Ia kehabisan napas. "Pah!" Ia tersedak di antara batuk dan tarikan napas yang putus-putus. Rin janji menggantinya dengan kemenangan. Sugito menghentikan gerakannya. Ia masih mencengkeram rambut belakang kepala Rina. Wajahnya menunduk hingga bibirnya hanya beberapa senti dari telinga gadis itu. "Kalau kau tak tepati janjimu," bisiknya, rendah dan dingin seperti suara dari dasar sumur. "Kupastikan, aku akan menjualmu pada lelaki hidung belang." Lalu ia menghentak kepala Rina ke samping. Rina jatuh terduduk di lantai keramik kamar mandi yang basah. Air dari bak mandi menggenang di sekitarnya, meresap ke dalam kain dress hitamnya yang kini sepenuhnya basah dan menempel pada tubuh kecilnya yang gemetar. Rambut pendeknya terplester di dahi dan pelipis. Matanya menatap kosong pada genangan air di lantai, melihat pantulan samar wajahnya sendiri yang terdistorsi. Di lantai kamar mandi yang dingin itu, di bawah cahaya neon yang berkedip-kedip lemah di langit-langit, Rina menangis untuk kedua kalinya malam itu. Tangis yang pertama, di kabin kapal, adalah untuk sesuatu yang direnggut darinya. Tangis yang kedua ini, untuk dunia yang tak pernah memberinya tempat berlindung. Bahkan di rumahnya sendiri.